Kita akan mendengar pengajaran dari surga. The title my sermon today, I give name Midam Haguel. What the meaning Midam Haguel? Bahasa apa itu Midam Haguel? Bahasa apa? Kalian ini terlalu suci ya, ditanya bahasa apa aja nggak ini. Bahasa apa? Ibrani. Midam Haguel, darah penebusan artinya ya. Kenapa mesti darah? Karena darah itu begitu sakral. Ya. Darah itu adalah nyawa. Ya, your blood and your soul. Ya, darah itu adalah nyawa. Maka dari itu sang pembebas dosa ini ya membebaskan dengan darahnya sendiri. Ya. Jadi darah itu dalam kehidupan manusia adalah paling vital. Kalau Anda kehabisan darah, Anda hidup nggak? Hidup nggak Anda? Tidak, ya mati kalau darah kita. Ya, maka oleh sebab itu Tuhan katakan darah itu nyawa. Kita nanti akan sampai di situ. Ya, jadi ketika manusia pertama diciptakan Tuhan dan dia melanggar perintah-perintah Yahweh Elohim Sebaot, dia telah jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan jahat dan pengetahuan baik, yang sebenarnya Bapak Yahweh itu menciptakan manusia bukan untuk mati, tapi untuk hidup kekal. Tapi manusia itu sendiri ya yang membuat ya kita semua akhirnya menanggung dosa dan mengalami kematian. Ya. Mari kita buka dalam Beresit pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca bagaimana Bapak Yahweh menciptakan manusia itu. Beresit pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 28. Oke. Yang sudah mendapatkan berdiri dibaca seperti biasa. Mana? Beresit atau Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. sampai 28. Yes. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya. Dalam citra laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Yahweh berkata, marilah kita. Ya, pahami diksi yang dipilih Bapak Yahweh, pilihan kata Bapak, marilah kita menciptakan manusia. Ya, berarti Bapak Yahweh sendiri atau bersama-sama dengan banyak orang? Halo? Marilah kita menciptakan manusia. Ngomong sama siapa nih Bapak Yahweh? Bapak Yahweh ngomong sama siapa? Sama malaikat-malaikat surga. Mari kita menciptakan manusia. Jadi di surga itu ada parlemen. Ya. Sama dengan di dunia, ada parlemen.
Makanya Bapak Yahweh, mari kita menciptakan manusia. Dia bicara kepada Malak-Malak Samayim di sana sebagai saksi daripada karya, ya, masterpiece. Ya, dalam bahasa art disebut masterpiece, ya, masterpiece. Ya, Yahweh Sebaot menciptakan manusia. Ya. Jadi ini adalah parlemen surga di mana ya ada sidang ilahi di surga itu. Ya, makanya Bapak berkata, mari kita. Ya, karena Bapak Yahweh bersama-sama dengan Malak-Malak Samayim dan manusia diciptakan ya serupa dengan gambarnya, dengan dirinya. Ya. Jadi manusia itu sangat istimewa. Ya. Dicipta ya sesuai dengan citranya. Citra Elohim dikatakan. Betapa dahsyatnya manusia ini dicipta seperti citra Elohim sendiri, seperti gambar sendiri. Dan Tuhan katakan, kamu akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, binatang yang melata yang ada di barat, dan binatang yang berjalan. Artinya Tuhan percayakan alam semesta ini untuk dipelihara oleh manusia. Beranak cuculah kamu. Bapak memberkati. Ya. Tuhan perintahkan supaya kita beranak cucu. Ya. Tapi setan tidak mau. Ya. Kita dipisahkan dari satu dan yang lain. Tapi Tuhan perintahkan beranak cucu dan kuasai ya ikan-ikan di laut, binatang-binatang darat yang melata dan yang berjalan, burung-burung di udara. Artinya alam semesta ini telah dipercayakan Bapa ya kepada manusia itu. Ya. Ini bicara masalah ekosistem. Tuhan sudah tahu rancangan dunia ini. Ya. Bapak Yahweh sudah tahu bahwa manusia itu perusak. Diserahkan alam semesta untuk memelihara ya, ekosistem, dan Tuhan katakan kamu berkuasa atas ikan-ikan di laut. Makanya nelayan-nelayan itu berangkat malam hari, sore hari, malam hari di tengah lautan. Bayangkan itu. Ya, saya ya, pernah diajak seorang teman ya fishing, mancing ya ke laut. Oh no. Ya. Saya pikir di tengah laut kampul-kampul kayak semut gitu. Ya. Tetapi nelayan-nelayan itu membuktikan perkataan dan firman Yahweh ya berkuasa atas ikan-ikan itu. Ya. Kalau nggak ada nelayan, Anda nggak bakal makan ikan. Ya. Mereka bisa menangkap ikan-ikan itu hanya dengan perahu kecil. Ya. Karena Bapak Yahweh mengatakan kamu berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ya. Tuhan memberikan kehidupan, dipercayakan alam semesta untuk dipelihara, untuk dijaga. Tapi manusia itu merusaknya. Ya. Bapak Yahweh membuat manusia itu sangat-sangat spesial, spesifik. Kita buka dalam Beresit 2 ayat 7 dan 8. Beresit pasal 2 ayat 7 dan 8. Bagaimana Bapak Yahweh menghembuskan napasnya, nepes. Ya, napas hidup dihembuskan kepada tanah liat itu. Beresit pasal 2. Beresit atau Kejadian pasal 2 ayat ke-7 sampai ke-8. Yes. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. 8. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur, dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Nah, ya. Jadi manusia yang diciptakan dari tanah liat itu dihembuskan napas Yahweh Elohim Sebaot di dalam hidung ya tanah liat itu. Ya, tanah itu hidup menjadi manusia. Dan Bapak Yahweh memberikan tempat yang istimewa, the Garden of Eden. Ya, di Taman Eden.
tidak ditaruh di tabanan, ya, tapi ditaruh di the Garden Eden. Istimewa manusia yang dituangkan Bapa dengan hembusan napasnya. Tapi banyak manusia petentang-petenteng. Ya. Padahal napas itu Bapak Yahweh yang memberikan. Ya. Kita diberi napas hidup oleh Elohim. Tapi banyak kali napas hidup yang diberikan Elohim kepada kita tidak kita pakai sebaik-baiknya untuk menyembah dan memuliakan Dia. Alam semesta yang dipercayakan, segala apa yang ada di muka bumi, burung di udara, binatang-binatang buas sekalipun dapat ditaklukkan. Anda pernah nonton sirkus? Lihat itu, singa, ya, singa yang kalau lapar kita bisa dikeletak tuh sama singa, ya. Tapi itu orang-orang di sirkus kepalanya dimasuk-masukin kepala ke mulut singa, ya. Singa dipeluk-peluk, dicium-cium. Tuhan katakan kamu berkuasa atas binatang-binatang yang melata dan yang berjalan. Ya. Ular, ya, dapat dikuasai. Apapun binatang buas bisa dikuasai oleh manusia. Betapa dahsyatnya manusia itu. Dan Tuhan tempatkan di tempat yang spesial, ya, di Garden Eden, di Taman Eden. Tidak sembarangan Bapak Yahweh. Tapi manusia ini, ya, nggak tahu diri. Tuhan sudah perintahkan kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini sampai meletus perutmu. Ya. Tapi jangan kau makan buah yang satu ini. Ya. Anda baca nanti di rumah, ya, karena ini panjang. Kalau dibaca nggak bisa dipotong. Jadi nggak saya bacakan supaya waktu saya nggak habis. Ya. Buah pengetahuan jahat dan pengetahuan baik jangan kamu makan. Ya. Seluruh apa yang ada di taman itu milik si manusia ini. Manusia berkuasa atas taman Eden itu. Tapi manusia itu sendiri, ya, yang mengkhianati, ya, kemurnian firman Yahweh semesta alam. Sehingga manusia itu memakan taman Eden melalui nakas. Apa itu nakas? Ular. Dialah si Satan yang berwujud ular. Makanya ular itu lambang daripada Satan. Anda pernah lihat apotek? Gelas yang begini itu, ya, simbolnya apa? Ular. Karena itu setan semua orang di situ, ya. WHO itu setan semua itu. Ya. Ya. Biarin di take down, gak urus. Gak peduli saya sama setan-setan itu. Dan sekarang ini dia sedang beraksi. Ya, sedang beraksi Bapak Ibu. Jadi kita jangan jatuh seperti manusia pertama yang diberi nama Adam. Adam itu artinya manusia, tapi Adam juga bisa berarti tanah. Adam, Hadamah itu tanah. Ya. Jadi bahasa Hebrew itu artinya bisa luas, tergantung sentence. Ya. Depend on sentence, tergantung kalimatnya. Ya. Dia kena bujuk rayu si Satan itu, sehingga wanita yang diberikan oleh Bapak untuk menjadi pendamping itu, ya, yang dipengaruhi oleh si Satan, sehingga wanita itu memakan buah dan memberikan kepada Adam, pada suaminya, yang diberi nama Hawa. Hawa atau Hai, kehidupan. Hawa itu artinya kehidupan, karena dialah yang mendatangkan, ya kan, banyak keturunan, dan dia disebut ibu dari segala yang hidup. Itu artinya Hawa atau Hai. Hai itu cat, ya. Hai, kehidupan, the living. Ya. There is the living and the human. Ada kehidupan. Ya. Ketika dia, ya,
melanggar dan berdosa, maka seketika itu dia mengikuti bujuk rayu setan itu, si nakas ini, ya. Lalu dia baru melihat dirinya adalah cacat dan celah telanjang, dan dia bersembunyi. Bapak Yahweh mencari, ya, itu di dalam Beresit 3 ayat 7, 8, 6 sampai 8, ya, di manakah engkau Adam? Ya, dia bersembunyi karena jatuh dalam dosa. Ya. Lalu Bapak Yahweh, ya, berfirman, ya, dalam Beresit 3 ayat 15 sampai 17, ya, yang Adam dan Hawa itu terkaget-kaget karena Tuhan berkata, kalau kamu melanggar perintahku makan buah ini, maka saat kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi ketika makan, Adam nggak mati sama Hawa. Ya, malah Bapak Yahweh berkata dalam Beresit 15, Anda baca, itu Beresit 3 itu, ya, sampai 17 itu, Tuhan katakan kamu akan memperanakan keturunan laki-laki dan perempuan. Ini membuat tercengang Adam dan Hawa. Loh, katanya aku kalau makan mati, kok tidak mati? Ya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh adalah Yahweh Ahubi. Yahweh is Ahubi, Yahweh yang maha mengasihi. Ya. Jadi dia tahu Adam, ya, jatuh dalam dosa, dan Bapak Yahweh tidak mengutuk Adam, Arulah Adam, tapi Bapak yang mengutuk tanah, Arulah Adamah. Terkutuklah tanah itu. Tanah di seluruh muka bumi ini, tanah yang terkutuk karena kutukan Bapak Yahweh, firman Yahweh belum dicabut sampai hari ini. Terkutuklah Arulah Adamah. Terkutuklah tanah itu. Nah, sehingga Bapak Yahweh, ya, saya singkat karena ini sangat panjang. Kalau secara linear saya sampaikan bisa 3 malam 3 hari, ya. Jadi Bapak Yahweh menyembelih seekor binatang, tapi tidak disebutkan binatang apa. Artinya kalau ada penyembelian dan kulitnya diambil, diberikan kepada Adam untuk pakaian. Inilah genealogi pertama pakaian, yang dimana desainernya adalah sang akalik pencipta langit dan bumi itu. Karena kitab Torah, kitab suci kita itu adalah kitab genealogi, ya, kitab yang berbicara asal usul, ya, asal usul pakaian itu Bapak Yahweh sendiri. Kalau kulitnya itu diberikan, ada darah yang tertumpah enggak? Darah tertumpah yang pertama kali. Ingat itu, ya. Dan ini terus diulang. Makanya ada kitab Devarim, kitab Ulangan, terus diulang. Setiap manusia jatuh dalam dosa, dia memotong seekor hewan lembu yang tambun yang masih berusia muda atau domba, disembelih, darahnya ditaburkan di bait suci, di mezbah Elohim sebagai penebusan. Ya. Jadi darah itu adalah penebusan. Tetapi Bapak Yahweh melihat ini tidak mungkin terus dilakukan penebusan itu oleh binatang. Jadi pakaian yang pertama diberikan itu adalah manusia pertama. Kita buka dalam Beresit 3 ayat 21. Inilah genealogi pakaian yang pertama. Di sana ada genealogi bangsa-bangsa, genealogi laut, ya, genealogi, ya, air bah, genealogi manusia, genealogi generation, ya, itu tertulis pada kitab Beresit. Kitab suci kita suci yang dahsyat. Beresit pasal 321. Cek. Beresit atau Kejadian 3 pasal 3 ayat 21. Ya. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Nah, ya. Jadi kalau pakaian kulitnya binatang ini diberikan kepada Adam dan istrinya Hawa, berarti ada binatang yang dikorbankan. Ya. Darah binatang itu telah tercurah sebagai penebusan, sehingga
Bapa berfirman, engkau akan melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu Hawa itu disebut ibu dari segala kehidupan. Hawa atau Kai. Ya. Jadi darah itu ya yang dari awal Bapak Yahweh sudah memberikan, ya, kalau dalam bahasa Ibrani, dalam filosofi Ibrani itu disebut temura atau bahasa simbol-simbol, karena bahasa Ibrani itu memiliki simbol, ya, gugusan huruf-huruf itu ada simbol. Alef itu kepala kerbau, Bet itu rumah. Nah, ya, itu ya yang disebut simbol Bapak Yahweh secara filosofi Ibrani, ya. Dan filosofi yang tertinggi dalam bahasa Hebrew itu adalah gematria. Rahasia yang sangat dahsyat untuk menyingkapkan, ya, rahasia-rahasia ilahi. Hanya orang Ibrani yang punya gematria itu, ya. Dan bahasa Ibrani memiliki notarikon atau simbol-simbol. Setiap huruf Ibrani memiliki simbol, ya. Jadi Gimel itu onta atau tongkat, ya. Dalet itu pintu, ya. Dan seterusnya. Hanya orang Ibrani yang punya. Disebut notarikon, simbol-simbol. Amin. Nah, ya. Lalu Bapak Yahweh sendiri yang akhirnya menjadi sang pembebas dosa itu. Maka dia datang berinkarnasi, dia menjelma menjadi manusia, ya, melalui perawan suci Maria, ya. Dia lahir sebagai manusia, ya, dengan kuasa, bukan karena hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan atau spermatoria laki-laki dan ovum wanita, tapi karena firman, ya. Dan Bapak Ibu bisa baca itu di Matiyahu pasal 1 sampai habis supaya Bapak Ibu mengerti, ya. Dan dalam Matiyahu pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan hioledet, ya. Dikatakan dengan tegas di sana, hioledet ein atatikro semo Yesua. Ya. Ihu, ya, et Yosia mekato et amo mekato taikem. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yesua. Dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Matiyahu pasal 1:21. Ya. Hioledet ein atatikro Yosemo Yesua. Ya. Ihu Yosia mekato taikem et amo mekato taikem. Jelas di sini sang penebus dan sang pembebas dosa itu berinkarnasi menjadi manusia yang disebut dia sebagai Midam Haguel, sang pembebas dosa. Karena Yesua adalah, ya, sang penebus dan pembebas dosa. Jadi darahnya Yesua itu darah penebusan yang menyelamatkan Anda dan saya dari kutuk dosa dan maut. Anda percaya itu? Mana tepuk tanganmu? Betapa dahsyatnya sang pencipta langit dan bumi sendiri yang turun ke dunia ini menyelesaikan dosa yang dilakukan manusia. Ya, dia jadi sang pembebas dosa. Ya, karena darah itu adalah nyawa. Ya. Kita baca dalam Wayikro pasal 17 ayat 11 sampai 12. Wayikro pasal 17 ayat 11 sampai 12. Darah itu nyawa. Ya. Firman Yahweh mengatakan dengan tegas. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, ya,
datang sendiri dengan darahnya sebagai pembebas dosa bagi umat manusia. Wajikro pasal 17. Cek. Waikro atau Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. 12. Itulah sebabnya aku telah berfirman kepada Bani Israel, tidak seorang pun di antara kamu boleh makan darah. Dan pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu pun tidak boleh makan darah. Nah, sekarang baca di TB. Ayat yang 11 di TB. TB ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Nah, iya. Darah itu adalah nyawa. Oleh sebab itu, kalau darah kita habis, kalau kita dibacok orang atau kita kecelakaan di tengah jalan, mobil, pesawat, dan darah kita mengucur deras, maka nyawa kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapa Yahweh. Darah itu adalah nyawa, dan aku memberikan penebusan bagi nyawamu. Your blood and your soul. Ya. Jadi Sang pembebas dosa sendiri, Sang Akalik sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi itu sendiri, ya, yang menjadi Sang pembebas dosa, yang membebaskan kutuk dosa dan maut saya dan Anda semua. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, jangan kamu makan daripada darah. Siapapun orang-orang yang di rumahmu, orang-orang asing. Orang asing ini adalah orang yang di luar orang-orang Yahudi atau orang Goyim. Tidak boleh makan darah. Ya. Karena darah ini adalah penebusan yang dicurahkan bagi kutuk dosa dan maut saya dan Anda. Dibebaskan oleh darah Sang pembebas dosa ini sendiri. Karena dia harus menyelesaikan itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Darah binatang tidak bisa menyelesaikan. Oleh sebab itu darah, ya, Yahweh Elohim Sebot Besem Yesua Hamasya Warakodes yang dicurahkan bagi saya dan Anda. Dan tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Kita buka Ibrim pasal 9 ayat 22. Kitab Ibrim pasal 9 ayat ke-22. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi jangan main-main dengan Elohim. Selagi napas hidup kita diberikan oleh Tuhan, mari kita pakai untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaannya. Betapa dasarnya kasih, ya, Yahweh itu. Oleh sebab itu dia disebut Yahweh Ahubi. Ifrim atau Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah. Dan tanpa penumpahan darah, pengampunan tidak terjadi. Ya, segala sesuatu disucikan oleh apa? Darah. Perbuatan-perbuatan kita, perilaku kita yang cacat celah di hadapan Tuhan dihapus oleh darah Sang Anak Domba. Jadi darah ini sudah dari awal menjadi, ya, the screenplay, the big screenplay of heaven. Skenario besar dari surga, yaitu sang direkturnya atau sutradaranya adalah Yahweh Elohim Sebot sendiri. Makanya Pesak pun harus ditaburkan darah. Setiap pintu yang ditaburin darah, maka malaikat maut lewat, passway, lewat. Why? Kenapa mesti darah? Karena
darah ini adalah nyawa yang Tuhan berikan, dihembuskan. Dihembuskan dari napas Bapak Yahweh, sehingga saya dan Anda bisa berdiri saat ini di sini merayakan Sabat bagi Yahweh. Tapi banyak orang yang diberi napas hidup oleh Tuhan mengabaikan kebaikan-kebaikan, ya, betapa karya masterpiece Bapak Yahweh itu diabaikan, ya, sehingga malas beribadah. Ya. Tadi pujian, hari yang indah, hari yang mulia, hari yang kudus, hari Sabat bagi Yahweh. Pintar kali kau nyanyi. Tapi banyak orang tidak mau hadir pada Sabat yang diperintahkan Tuhan. Sakor endol Sabat lekadotso. Semot 28 berkata dengan jelas, kuduskan hari Sabat. Peringati hari Sabat dan kuduskan Sabat itu. Yesua adalah Tuhan atas segala hari Sabat. Tapi banyak orang mengatakan Sabat tidak perlu lagi. Ya, itu pendeta cacat otak itu. Ya. Padahal Yesua adalah Tuhan atas segala hari Sabat. Firman-Nya jelas. Dan kita dapat merayakan Sabat karena diberi napas. Jadi kita menyanyi hari yang indah, hari yang mulia, hari yang kudus, hari Sabat bagi Yahweh. Ya. Jadi bagaimana darah itu melingkupi kita, darah itu membalut kita. Darah sang pembebas itu, tanpa darah itu maka kita hanya pintar bernyanyi, tapi tidak cakap menjadi pelaku firman. Kenapa banyak hidup orang gereja bejat, bobrok? Karena darah sang akalik penyita langit dan bumi, darah anak manusia, Yesua HaMashiach, itu tidak melingkupinya, tidak membungkusnya. Kalau kita dibungkus oleh darah Yesua HaMashiach, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri. Itu firman keras. Yesua katakan, Yakobus 1:22 itu. Jadi pelaku-pelaku firman, karena darah Yesua melingkupi kita, hingga kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut. Si setan, si nakas itu tidak dapat menembus kita, karena darah itu ada di sekujur tubuh kita. Darah sang Masiah membungkus kita. Tapi anak Tuhan yang tidak ada darah sang Masiah, maka setan melihat dia telanjang dan dia mudah untuk mengombang-ambingkannya ke kanan atau ke kiri, ya, sehingga banyak orang tersesat, terjerumus. Jadi darah itu, darah sang Masiah itu yang ada dalam tubuh kita ini jangan ternodai. Supaya kita benar-benar bernyanyi hari Sabat bagi Yahweh. Bukan cakap bernyanyi, tapi cakap menjadi pelaku firman. Cahaya kemuliaan surga melingkupinya. Bapak berkata di dalam Misri 4:23, peliharalah hatimu karena dari dalamnya akan memancar air kehidupan. Darah itu harus kita pelihara. Darah yang sudah dicurahkan dengan cuma-cuma. Karena tanpa darah tidak ada penebusan dosa. Dan darah sang akaliknya yang dicurahkan untuk saya dan Anda. Di atas kayu salib di Gunung Golgota 2026 tahun yang lalu. Dan kita saat ini masih diizinkan Tuhan menghirup napas. Napas Yahweh Elohim Sebaot. Seperti firman-Nya tadi, aku menghembuskan napasku ke hidung tanah ini. Karena kamu adalah tanah. Kamu hanya tanah, lihat dari tanah kamu kembali ke tanah.
Farisi 3:19, dari tanah kamu akan kembali ke tanah. Ya. Kohelet 7 dan 12, kamu adalah tanah liat, dari debu kamu akan kembali ke debu, tetapi rohmu akan kembali kepadaku. Ya. Ingat itu. Tidak ada satu manusia pun yang rohnya itu gentayangan, nggak ada. Kecuali orang SAG. Tahu SAG? Ya. Sarjana alam gaib. Isinya delusi. Ya. Oh itu rohnya si A, rohnya si B yang ini. Nggak ada. Ya, itu semua delusi, takhayul. Ya, pendusta. Karena Tuhan katakan kamu adalah debu dan dari debu kamu akan kembali ke debu. Tapi rohmu kembali kepadaku. Jadi jangan pergi ke orang pinter. Orang cuma lulusan SD kok dibilang orang pinter. Kamunya sarjana. Mbah. Nyapona. Minta rezeki mbah. Dengkulmu atos aku gak iso kasih rezeki. Ya. Ngawur. Ya. Kuburan diparani. Ditiduri. Ya. Kalau keluar setannya, ya, itu Pak Agus dulu pekerjaannya. Ya. Tapi sekarang Pak Agus ya bukan sarjana alam gaib, tapi adalah pelaku firman. Namanya pun Mose. Ya. Bayi yang diambil dari air yang mengalir. Ya. No way. Tidak lagi tidur di kuburan. Itu kan orang kocok tidur di kuburan ini. Ya. Kuburan kok ditidurin. Ya. Supaya dikasih togel. Lagi ngawur tuh. Yang datang malah suster ngesot. Ya. Darah sang penebus yang membebas kita dari kutuk dosa dan maut. Tidak ada darah yang lain. Ya. Dan Tuhan melarang kita untuk makan darah siapapun itu. Jangan kita melanggar dafar Elohim. Ya. Dan tanpa pentupan darah tidak ada penebusan. You must remember about it. Ya. Anda harus mengingat hal ini dalam hidupmu. Tanpa pentumpahan darah tidak ada penebusan. Kita akan tetap menjadi orang-orang berdosa yang siap dilempar ke dalam ya, api Gehenom bersama setan-setan nabi palsu dan guru-guru palsu itu. Tapi sang Agalik belas kasihan cinta kasihnya sehingga dia datang berreinkarnasi menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yeshua. Hioledet ain atatikro semu Yeshua. Kihu Yosia et amo mekato taikem. Ya. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yeshua namanya. Dialah yang membebaskan hidup ya, dosa manusia, umatnya. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang bisa membebaskan kutuk dosa dan dosa dan Anda hanya Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Ya. Jadi tidak usah cari orang pinter, cari kitab suci, cari firman. Ya. Oleh sebab itu, biarlah darah Sang Masiah itu yang Tuhan katakan seperti ini. Mari kita buka dalam 1 Kepa pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Kepa pasal 1 ayat 18. Apa yang Yesus katakan kepada saya dan Anda hari ini pada petang hari ini. Satu Kepa. Cek. 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Ya. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas. Terus 19,
melainkan dengan darah Hamasyah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Nah, ya, darah sang anak domba tanpa cacat dan tanpa celah. Ya, dan kamu telah dibayar tunai, dibayar lunas oleh darah sang anak domba, bukan dengan barang yang fana, emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesua yang tercurah di atas kali gunung Golgota 2026 tahun lalu, itu yang menebus dosaku dan dosamu, membebaskan saya dan Anda dari kutuk dosa dan maut. Sehingga kita dilayakkan ketika Yesus datang menggenapi firman-Nya. Ya, datangkan sebagai Imam Mahdi, Hakim Adil akhir zaman, menggenapi Yohanes 14 ayat 1-3, aku datang kembali untuk menjemput orang-orang salehku. Orang-orang yang dibebaskan oleh darah itu. Ya, dijemput oleh sang akalik ini, oleh sang anak domba ini. Untuk dibawa ke tata kerajaan Semayim. Sehingga kita dapat melihat muka dengan muka. Oh, ini toh Yesua itu aslinya. Nah. Tapi saya akan mencari Sarai nanti ya. Kalau dibawa ke sana. Saya pengen lihat Sarai. Cantiknya enggak ketulungan. Ya. Jadi darah itu yang membuat hidup kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut. Di mana manusia tadi dikatakan, aku sudah membebaskan dan membayar tunai kamu dari kutuk dosa dan maut. Leluhurmu, siapa leluhur itu? Ya, dialah manusia pertama itu, ya, yang mewariskan karakter, ya, untuk hidup cacat dan celah, berdusta dan berbohong. Ya. Seringkali kita lihat cucu kita masih 3 tahun. Kalau kita beri coklat, 1 dus kecil, simpan nak. 2 hari kita tanya, mana coklatmu? Sudah habis. Opa. Kita periksa di lemari masih ada. Siapa yang ngajarin dia bohong? Gak ada. Tapi karakter itu sudah ada dari leluhur. Jadi dosa warisan bukan bapakmu, yangmu, kakek nenekmu. Yang berbuat dosa, berbuat jahat, lalu kamu menanggung dosa itu. Tapi dari leluhurmu. Karakter itu diwarisi oleh saya dan Anda. Padahal dalam Hasyara di Barat 10 perintah Elohim dikatakan jangan menjadi saksi dusta terhadap sesamamu. Nomor 9 itu. Tapi sering kita berdusta. Seringkali kita berbohong. Ya. Karakter itu sudah diwariskan. Oleh sebab itu Yesus katakan, aku bebaskan kamu dari segala kutuk dosa dan maut. Sekalipun dosamu merah seperti kembingsi, aku ubah seperti putih bulu salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku ubah seperti bulu domba. Darah itu yang mengubah saya dan Anda. Jadi anak-anak Elohim, benih Elohim harus hidup dengan darah Sang Mesias. Darah itu yang membungkus kita. Yesus katakan, bukan dengan barang panah emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Karena darah Sang Pembebas itu sendiri yang dia harus mati. Persis ketika dia datang lahir dari rahim seorang Miriam. Ya. Dikatakan di sana bahwa dia akan membebaskan dosa-dosa umatnya. Karena dia adalah sang pembebas dosa yang menyelesaikan dosa itu sendiri. Hanya kepada Yesua kita bisa dibebaskan.
Jadi Yesus katakan, go, pergilah, beritakan Injil kerajaan surga seluruh penjuru bumi, dari Yudea sampai Somron, dan baptislah mereka dalam nama Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh. Itu baptisan yang benar. Baptisan hanya 1 kali, tidak ada 2, 3, 4 kali. Gak ada diperintahkan seperti itu. Baptis pembaruan itu hanya istilahnya pendeta. Tuhan tidak ada firman-Nya ini baptis pembaruan. Gak ada. Buka Alkitabmu. Tapi Yesus katakan, go, leka, pergilah. Beritakan Injil ke seluruh penjuru bumi, dari Yudea sampai Somron, dan baptis mereka dengan nama yang benar, nama Yahweh Besem Yeshua Weruah HaKodesh, karena namamu akan tertulis dalam buku kehidupan. Pertobatan adalah tanda dari baptisan ini. Ya. Amin. Ya. Oleh sebab itu Yesus berkata, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Dalam kitab Lukas dikatakan dengan jelas. Jadi kalau kita diikat oleh nama setan, maka kita juga akan dimiliki oleh setan ketika kamu mati. Bukan oleh sang akali penyerta Yahweh, si pembebas dosa tadi. Di luar nama Yahweh itu berhala. Dan penyembah-penyembah berhala akan dibinasakan, dibakar di lautan api siang dan malam, kekal selama-lamanya bersama setan, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Giliana 20 ayat 9 sampai 13. Jelas sekali, itu sering saya sampaikan di sini. Ya. Di luar Yahweh Besem Yeshua adalah berhala. Bapak Yahweh berkata dengan tegas dan jelas dalam Tehillim 9 ayat 5. Di Perhayamim Alef 16 ayat 26, Kikol Elohim Ha'amim Elilim wa Yahweh Basamayim Asa, sebab Tuhan segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Wow, ini firman yang mengubah pandangan saya tentang keilahian. Pertama kali saya membaca firman ini, saya merinding. Berkali-kali sampai 2-3 tahun saya pelajari ini nama. Dan saya pastikan ya, saya memanggil nama yang ekat itu. Ya. Jadi menggenapi apa yang tertulis dalam Sekaria 14 ayat 9. Yahweh ekat, semu ekat. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Tidak ada 2, tidak ada 3, 4, 5. Hanya satu-satunya. Sekaria 14 ayat 9. Yahweh ekat, semu ekat. Yahweh adalah satu dan namanya satu-satunya. Dan dialah sang pembebas dosa itu. Dengan darahnya yang mahal, dia bayar tunai dosaku dan dosamu. Tapi banyak kali kita lupa, banyak kali kita lalai, banyak kali kita abai. Betapa sang Masiah telah mengorbankan nyawanya. Dia disalibkan untuk saya dan Anda. Tapi justru kita menyalibkan dia yang kedua kalinya. Ya. Oleh sebab itu Yesus berkata, banyak orang marah kalau berdoa nggak dijawab. Melakukan delay abtraction nggak dijawab, marah-marah sama gembalanya, sama Tuhan. Kok saya nggak dijawab, saya sudah puasa doa, saya sudah bangun jam 1 malam. Ya. Menulis 70 kali 7. Ya. 55 kali 5 ada cara-cara ya, ada 369 atau apa dan segala macam. Itu hanya metode, itu hanya cara. Ada cara dengan berafirmasi, terserah Anda pakai cara apa. Tapi yang Yesus mau bukan caranya, bukan 5 kali 5, tapi bagaimana firman itu tinggal, darah itu ada dalam hidupmu. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini yang Yesus ajarkan kepada saya dan Anda. Kalau Anda ingin melihat mujizat, ingin melihat jawaban-jawaban dari surga, dari sang pembebas dosa,
Ya. Lakukan apa yang Yesus ajarkan dalam Yohanan pasal 15 ayat 7 ini. Yohanan 15 ayat 7. Dibaca. Yohanan pasal 15 ayat 7. Yes. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu akan memintanya dan hal itu akan terjadi kepadamu. Nah, hal itu yang kamu ingin akan terjadi kepadamu. Thank you so much. Bagus bacanya ya. Titik komanya jelas. Ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa yang kamu minta dan kamu ingini itu akan terjadi kepadamu. Orang hanya melihat diksi yang Yesus ajarkan, jika kamu meminta demi sesuatu itu akan terjadi kepadamu. Tapi dia enggak lihat di mana di awal Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, darah-Ku tinggal di dalam kamu, maka apa yang kamu minta, kamu inginin terjadi. Ya. Kita introspeksi, kita ngaca diri. Apakah firman itu, darah itu sudah membalut kita? Sehingga doa-doa kita dapat dikabulkan. Sehingga kita melihat kemuliaan surga yang luar biasa. Apa yang kamu minta akan terjadi. Bayangkan itu, gunung kamu suruh pergi-pergi, pindah. Ya, orang sakit kamu katakan sembuh-sembuh. Ya, pertanyaan, the big question for you and me now. Apakah firman itu tinggal dalam hidup saya dan Anda? Darah sang pembebas dosa itu yang sudah membebaskan kita dari kutuk dosa dan maut, sehingga dibersihkan, diangkat segala cacat dan celah. Baju yang lama kita tanggalkan, kita tinggalkan. Ya, kita hidup baru, lahir baru dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan jika darah itu membungkusmu, maka perkataanmu akan seperti Yeshua HaMashiach. Buktikan itu dalam imanmu. Taklit imunetekem Yesuat nasuf teken. 1 Yohanan pasal 1 ayat 9. Tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Apa tujuan iman kita? Mengenal Yahweh Besem Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan yang ekat. Tadi dikatakan Yahweh ekat, semu ekat. Ya. Yahweh satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Dan di luar nama Yahweh adalah berhala. Ya. Dan Yesus perintahkan agar saya dan anak membaptis orang. Baptis mereka. Jadi baptis memiliki arti yang sangat hakiki. Tanda pertobatan itu baptis. Karena namamu akan tertulis dalam buku kehidupan. Dan ketika kamu dibaptiskan sepertika malak-malak yang pemberontak itu, di bawah jenderal bernama Hillel bin Sakar, mereka melihatmu dan mereka mencibirmu. Ya. Karena mereka tidak suka kamu hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu dia selalu ingin menarik kamu kembali. Masuk ke dalam kobakan-kobakan dosa. Demikian juga malak-malak Samayim yang dikatakan Bapak, mari kita ciptakan manusia. Malak-malak Sam juga akan melihatmu ketika kamu dibaptiskan, ditenggelamkan. Maka kamu dosa-dosamu terkuburkan dan kamu bangkit sebagai manusia yang baru. Meninggalkan kehidupan yang lama. Ya. Dan gak usah ngomongin lagi masa lalu, itu cengeng. Ya. Anda pernah nonton film ini 300 judulnya 300. Ini sejarah bangsa Yunani, Leonidas. Ya, sang the hero, pahlawan. 300 ya,
pasukan ini menghancurkan ribuan pasukan ya dari kerajaan Raja Xerxes dari Persia. Dia betul-betul strong. Ya. Tapi kalau cewek-cewek yang letoy, senengannya ya drama Cina, drama Korea India, leca-leca, ya. Oh, leca-leca. Ya. The 300 Leonidas, ya. Dihadapi ribuan pasukan Persia dengan pasukan 300. Ini sejarah bangsa Yunani. Jadi nonton film itu tonton yang inspiratif. Drama Cina ditonton isinya ngamuk melulu. Ya. Cewek yang lebay nontonnya drama Cina. Ya. Dengar firman supaya darah itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kepada kita seperti firman dan perintahnya ini. Kita buka Markus 8 ayat 34 sampai 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 34 dan 3 sampai 38. Haleluya. Kita belajar bagaimana kita memahami Sang Masiah itu dalam kehidupan kita. Markus pasal 8 ayat ke-35, 34 sampai 38. 34 sampai 38. Yesus mengajarkan tentang menyangkal diri dan memikul salib. 34. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu bersama para muridnya, dia berkata kepada mereka, siapa saja yang ingin mengikuti aku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku. 35. Oke. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang melepaskan jiwanya demi aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. 36. Sebab apakah yang akan menguntungkan seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? 37. Atau seseorang akan memberikan apa sebagai ganti jiwanya? 38. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan perkataanku di antara generasi pezina dan yang berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena dia ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat yang kudus. Wow. Siapa yang malu atas perkataanku, atas firmanku, maka aku juga akan malu ketika aku datang dengan segala kemuliaan bersama malak-malak Samayim Bapa yang kudus. Ya. Ini identik dengan apa yang Yesus katakan, jika kamu menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang di surga. Ya. Tuhan ajarkan, jika kamu mau mengikuti aku, sangkal dirimu dan pikul salibku dan ikutlah aku. Ya. Bukan berkat, bukan kekayaan. Ya. Tapi Tuhan katakan, sangkal dirimu dan pikul salib dan ikut aku. Siapa yang menyayangi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang mempertahankan demi aku dan Injil, dia akan memperoleh kehidupan. Amin. Bukan kekayaan. Tapi Tuhan katakan, siapa yang memberikan nyawanya demi namaku dan Injil kerajaan surga, ia akan memperoleh kehidupan. Itulah darah Yeshua HaMashiach itu perlu ada membasuh dan melekat kepada tubuh kita. Roh jiwa kita dikuasai oleh roh itu. Elohim itu roh apa bukan? Roh. Yohanes 4 ayat 22. Elohim itu roh. Ya.
Jadi roh itu akan tinggal menguasai, mengendalikan hidupmu. Darah Yesus itu yang akan bergejolak, membias di hadapan hidup banyak orang. Kamu suka bersaksi, kamu suka berbagi, karena kamu mengasihi sesamamu. Karena darah Sang Mesias itu membalutmu. Jadi Tuhan katakan menyangkal diri dan pikul salib. Dan orang yang malu mengakui firman yang Yesus katakan, yang Yahweh katakan, Bapak Yahweh, Yesus Mesias juga akan malu. Ketika dia datang nanti, orang akan berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku taat merayakan Sabat. Tuhan, aku menghidupkan orang mati demi namamu, bermujizat demi namamu, memenangkan jiwa-jiwa demi namamu. Tapi Yesus datang, aku gak kenal sama kamu. Terus nama siapa yang ketika kamu berdoa menyembuhkan orang? Ketika kamu mengusir setan, nama siapa yang kau pakai? Kau Tuhan katakan, Yesus kata, aku gak kenal sama kamu. Hei, pergi engkau pembuat kejahatan. Ya. Akan tiba waktu itu ketika Yesus datang kali kedua sebagai Imam Mahdi, Hakim Adil akhir zaman, akan berteriak-teriak orang. Tetapi orang-orang saleh yang darahnya membalut hidup dia, dia akan naik membubung tinggi di awan-awan yang permai. Bersama-sama dia. Nah, perhatikan perintah ini. Tapi banyak pendeta ngomong iring Tuhan itu diberkati. Makanya ada dukun itu akhirnya balik lagi. Ada dukun hebat bertobat katanya lihat Yesus Mesias. Ya. Karena pendetanya ngomong nanti kamu akan diberkati. Ternyata pom bensinnya dibakar dua-duanya, rumahnya dibakar. Loh mana katanya mengikut Yesus atau diberkati kok malah dibakar rumahku. Balik lagi nyantet orang. Ya. Padahal Yesus enggak perintahkan itu. Ya. Yesus, jika kamu mengikut aku, sangkal dirimu dan pikul salib. You get it? Anda paham ini? Anda paham ini? Keluar dari tempat ini, pikul salib, ya, sangkal dirimu. Tuhan, ini aku. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga jika tidak melalui Yesus. Katakan pada siapapun yang kamu temui. Yohanan 14 ayat 6. Aniha derek akulah jalan itu. Aniha emet akulah kebenaran itu. Aniha kayem akulah kehidupan itu. Ain isbal haap eladarki. Tidak ada seorang pun sampai ke surga jika tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani ngomong begini. Tidak ada nabi satu pun yang berani ngomong. Mose yang hebat, 10 tulah membelah laut Kolsom jadi 12, tapi Mose tidak berani ngomong seperti ini. Tidak berani. Ani orha olam, akulah terang dunia itu. Yohanan 8:12. Tapi Yesus sang pembebas dosa ini, dia mengatakan ani orha olam, akulah terang dunia itu. Dia berkata dalam Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, oh Yerusalem, betapa aku rindu kepadamu seperti induk ayam yang ingin melindungi anak dengan kepak-kepak sayapnya, tetapi kamu menolak aku. Bajingan-bajingan Yudaism itu menolak. Ya, hati-hati. Ya, dengan pengajaran-pengajaran ya antek-antek Yudaism di negeri ini. Dia menolak Yesus Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menolak kitab Besorah, kitab Injil. Ditolak, tidak diakui. Dan dia tidak mengakui kebangkitan dan kematian. Mengganti nama Yahweh dengan nama setan yang bernama Hasem. Amin. Dan apa kata Yesus dalam 1 Yohanan pasal 2 ayat 22. Orang yang menolak Bapa maupun anak, dialah Soten Mesias, antikris, dialah sang pendusta. Hati-hati, ya,
bicara tentang Yehudi. Yehudi yang mana dulu? Anda harus tahu itu karena banyak Yehudi dan Anda harus tahu kehidupan dan sejarah orang Yehudi. Sehingga Anda tidak tergelincir. Karena darah Yesua itu satu-satunya yang bisa membawa kita menuju kepada kemuliaan. Tidak ada darah yang lain. Dan tanpa darah kita tidak ada pengampunan dosa. Jadi jangan salibkan Yesua yang kedua kali. Karena dia telah bayar tunai dosamu dan dosaku. Kita ini orang yang penuh cacat dan celah. Jadi dikatakan oleh Yesua generasi ya yang berdosa, generasi pezina. Tapi jika engkau hidup dengan darah Sang Mesias yang telah dicurahkan di atas salib yang Yesus katakan, aku telah membayar kamu dengan tunai. Dengan darah yang mahal. Maka kita akan dibebaskan, dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa itu. Dan kita datang ke kaki Tuhan. Tadi nyanyi, ke ayal ta'aruk. Tehillim 42 ayat 2. Ya. Bagaikan rusa yang rindu air sungaimu yang mengalir, demikian juga jiwaku rindu akan kau. Kita datang ibadah karena kita rindu, bukan karena rutinitas. Kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan gereja atau pendeta. Amin. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Setan sedang bergentayangan. Ya. Sepertiga malaikat surga memberontak. Dan ketika kamu dibaptiskan dan terima keselamatan, mereka akan menggertak gigi, mereka akan menggeram, meraung-raung. Karena mereka tidak mau kamu diselamatkan oleh darah Sang Mesias itu. Datang mencari wajah Elohim. Datang beribadah karena rindu. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Elohim. Aku kan menari, hehe. Di hadapan Elohim kita menari-nari seperti Daud dengan kecapinya. Itulah yang Tuhan mau kita datang beribadah dan bernyanyi. Bukan kita diam aja membisu, tangan yang diberi Tuhan dibiarkan saja. Mulut yang diberi Tuhan untuk berbicara. Bapak Yahweh, terima kasih, aku mengucap syukur kepadamu. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Elohim. Aku kan menari, hehe. Benih Elohim yang rohnya menyala-nyala. Dia tidak akan pernah diam. Roh sukacita itu, darah itu membelenggumu. Sehingga kamu bersukacita dalam memuliakan dia. Itu yang Yesus inginkan dari hidup saya dan Anda. Amin. Jadi kalau memuji-muji Tuhan, jangan membisu, jangan diam aja. Tepuk tangan aja kamu susah. Tapi kamu minta berkat kalau berdoa. Bernyanyi memuliakan Elohim yang memberi kamu hidup, napas Tuhan disembuskan ke kamu. Tapi menyanyi saja, bertepuk-tepuk tangan. Song leadernya sudah melompat-lompat, sudah menari-nari. Dipandu, diberi contoh. Karena darah itu tidak ada membungkusmu. Sehingga rohmu kering. Rohmu padam seperti garam yang sudah tidak asin lagi. Ya, garam yang sudah tawar. Dengan apa harus diasinkan. Ya. Datang seperti ke ayal ta'aruk ala pike mayim. Ya. Ala pike mayim. Itu yang Bapak Yahweh mau bersemi sama Kodes. Anak-anak Alepto dan Pasar Bali ini harus beda dengan yang lain-lainnya. Amin. Pintar-pintar. Jadi pelaku firman, bukan pendusta.
Karena darah itu yang membasuh kamu. Darah itu yang telah menebus saya dan Anda dari kegelapan malam yang pekat. Sehingga kita masuk ke dalam terangnya. Jangan sampai namamu dihapus dari buku depan. Dan jangan sampai Tuhan murka. Sehingga Bapak Yahweh Besem Yiswamba berkata seperti ini. Ini yang akan saya tutup pada pelajaran malam ini. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27. Perhatikan baik-baik firman ini dalam hidupmu dan pegang erat-erat semanapun kamu berada. Jangan sampai kamu kehilangan darah yang sudah membebaskan kamu, sehingga kamu binasa. Ifrim atau Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26 sampai 27. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Ya, coba baca di TB. Yes. Pasal 26. Ayat 26. Ya. Sebab jika tidak sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Iya, ngeri Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah mengenal kebenaran, ketika nama Yahweh Besem Yesua Hamasa diberitakan. Tapi seperti Yesua tadi katakan, oh Yerusalem, aku rindu kepadamu seperti induk ayam yang menaungi anaknya dengan kepak-kepak sayapnya. Tapi kamu menolak. Ketika sudah mendengar pengajaran yang benar, kamu tetap berbuat dosa. Kamu tetap hidup dalam cemar, dalam kutuk dan dosa. Hidup dalam cacat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan sampai aku datang, aku menemukan engkau dalam keadaan yang cacat. Sehingga tidak ada lagi penebusan. Karena saya dan Anda sudah ditebus oleh Sang Masiah itu. You get it? Upon this God revelation, Anda paham dengan firman ini? Hati-hati. Ya, ini pesan Yesua malam ini kepada saya dan Anda. Ya. Jangan sampai kita kembali kepada hal-hal yang cacat dan celah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah membasuh dengan darahnya, menebus kamu. Sehingga Tuhan, bagimu enggak ada penebusan lagi. Karena kamu mengkhianati firman-Ku. Dan hanya ada kematian yang mengerikan, yang akan dibakar sebagai manusia-manusia durjana, durhaka. Ingat ayat yang ke-27 tadi. Hanya kematian yang akan membakar kamu, menghanguskan kamu. Dibakar hangus. Ya, karena kita adalah orang yang durhaka, mengkhianati Bapa di surga. Karena diajar nama yang benar, diperintahkan untuk memanggil nama yang benar. Dikatakan dalam firman-Nya yang tegas dan jelas di sana. Apa yang tertulis dalam Tahrim 105 ayat 1, Yesayahu 12 ayat 4. Hodulah Yahweh kiru besimu hodu pamel alilotaib. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya dan masurkan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan perintah untuk memanggil nama itu. Diperintah untuk bersyukur kepada Yahweh itu.
Dan Tuhan larang jangan kamu memanggil nama ilah bangsa asing keluar dari mulutmu. Sama 23:13. Ubekal asar amarti alakan tesmeru hisam Elohim akarim lo taskirologisma alfika. Dalam segala hal yang kupirmankan, hendaklah kamu waspada. Jangan kamu memanggil nama ilah bangsa asing dan keluar dari mulutmu. Dilarang keras kita memanggil nama ilah bangsa keluar dari mulut kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Bapakmu di surga. Haleluya. Jangan sampai kita mati dibakar seperti ayat yang 27 tadi. Tapi Yesus telah selamatkan saya dan Anda. Kita telah dibayar tunai dengan darah yang mahal. Darah itu lingkupi aku, bungkus aku dengan darahmu ya Yesus Mesias. Sehingga hidupmu, rohmu bercahaya, berselimutkan cahaya kemuliaan surga. Karena engkau hidup bersama-sama dengan Elohim. Amin. Mari bangkit berdiri. Seha Elohim Hanose katat haolam Rahenda alaeno Adon we Elohim Alen